Kisah Nabi Musa yang membelah lautan. Kejahatan Firaun semakin menjadi-jadi. Para pengikut Nabi Musa disiksa di luar batas agar menjadi sesat dan mengikuti kembali perintah Firaun. Istrinya yang dulu merupakan ibu angkat Musa pun turut mengikuti ajaran Nabi Musa. Dan ketika Firaun mengetahui hal tersebut, Firaun langsung menyiksa Asiah istrinya sendiri hingga meninggal dunia. Nabi Musa kemudian berdoa agar Allah menimpakan azab kepada Firaun dan para pengikutnya. Dengan segera, negeri Mesir pun dilanda kemarau panjang hingga tanaman gandum kerajaan Firaun pun gagal panen. Pepohonan dan hewan ternak banyak yang mati, disusul badai yang merobohkan rumah-rumah mereka, dan wabah penyakit melanda di mana-mana. Dalam keadaan demikian, para utusan Firaun mendatangi Nabi Musa agar berdoa kepada Allah untuk mencabut azab itu. Nabi Musa bersedia berdoa jika Firaun berjanji membiarkan kaum Bani Israel pergi dari Mesir bersama Musa. Namun setelah azab itu berhenti dan keadaan menjadi normal, Firaun malah mengingkari janjinya. Kaum Bani Israel yang menjadi buruh, budak, dan sebagainya tetap diperintahkan bekerja paksa di Mesir, dan para pengikut Nabi Musa masih banyak yang terus disiksa. Sampai datanglah wahyu dari Allah agar Musa mengajak kaumnya pergi meninggalkan Mesir. Mereka berangkat secara diam-diam di malam hari agar tidak diketahui oleh Firaun. Namun pada akhirnya Firaun tetap mengetahui juga, sehingga ia bersama ribuan bala tentaranya menyusul rombongan Nabi Musa itu. Ketika rombongan Nabi Musa telah sampai di tepi Laut Merah, mereka tidak dapat melanjutkan perjalanan karena terhalang oleh lautan. Para pengikut Nabi Musa pun begitu panik karena Firaun bersama bala tentaranya dari kejauhan sudah tampak bersiap akan membunuh mereka semua. "Jangan takut, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama kita," ucap Nabi Musa sambil memukulkan tongkatnya ke laut. Dan seketika itu juga, Laut Merah pun terbelah dan memberikan jalan kepada Nabi Musa beserta kaumnya. Para pengikut Nabi Musa segera berjalan di tengah-tengah laut yang terbelah itu. Dan setelah mereka sampai di daratan seberang, Firaun pun tiba dan segera menyusul mereka melalui jalan di laut yang terbelah itu. Namun, ketika Firaun dan para pengikutnya sampai di pertengahan jalan, mendadak laut terbelah itu pun menutup kembali, menghempaskan rombongan Firaun sehingga tenggelamlah Firaun dan bala tentaranya. Mereka semua binasa tanpa tersisa. Sesudah selamat dari kerajaan Firaun, Musa dan para pengikutnya meneruskan perjalanan mereka. Di waktu mereka kehausan dan tidak terlihat ada tempat mata air, Nabi Musa pun lalu memukulkan tongkatnya ke sebuah batu yang cukup besar. Maka dari batu itu memancarlah air yang dapat mereka minum. Dan ketika mereka berada di semenanjung Sinai, mereka kepanasan oleh sebab panas dari matahari yang seperti memanggang bumi. Tak ada tempat berteduh karena tidak ada satupun pohon terlihat oleh mereka. Di saat seperti inilah Allah memberikan nikmatnya berupa awan yang mengikuti dan melindungi perjalanan mereka. Dan di saat seperti inilah Allah memberikan nikmatnya berupa awan yang mengikuti dan melindungi di setiap perjalanan mereka. Seperti itulah kisah Nabi Musa alaihi salam yang membelah Laut Merah, yang membuat Raja kejam Firaun binasa tenggelam di dalamnya. Semoga serangkaian kisah Nabi Musa ini dapat mempertebal iman kita dan semakin membuat kita percaya tentang kebesaran kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala.